Oke brosis, bagi brosis yang pakai Littmann, pastinya mau kan kita membersihkan stetoskopnya. Supaya apa? Supaya bersih dan juga awet. Maka dari itu, yuk kita pantau Metals TV, di mana kita bakal nge-review nih hari ini terkait gimana sih cara membersihkan stetoskop yang benar. Biar stetoskop kita tetap aman. Yuk, stay tune. Bagi brosis yang nonton di sini pastinya udah Littmann family nih. Tapi kalau misalnya brosis belum join Littmann, tenang aja, tetap pantau video ini karena kita bakal membahas secara general gimana sih cara membersihkan stetoskop yang benar. Oh ya, mau mengingatkan bagi brosis yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol lonceng karena di Metals TV kita bakal nge-review terus produk-produk dan juga memberikan tips and trick bagaimana merawat produk alat kesehatan dan juga memberikan tips and trick untuk brosis yang lagi pendidikan kedokteran. Nah, tentunya kalau misalnya kita udah punya stetoskop, pastinya kita bakal periksa pasien. Betul. Kita bakal periksa pasien. Mungkin setiap hari kita, dalam sehari, kita bisa periksa mungkin 20, 50, atau mungkin brosis pernah rekor 100 pasien per hari. Nah, kebayang nggak sih saat kita periksa pasien itu, berapa banyak bakteri ataupun virus yang bisa nempel di membran stetoskop? Nah, tentunya kan kita pengen nih, jangan sampai bakteri tersebut malah nempel ke kita juga, karena kita pakai membran, kita skin touch ke pasien tersebut. Nah, melansir dari website 3M Littmann, ada beberapa tips yang disarankan dalam pembersihan stetoskop Littmann. Nah, yang pertama, bahan untuk melakukan pembersihan. Nah, di sini paling penting, rekomendasi dari 3M Littmann itu kita melakukan pembersihan memakai alkohol swab. Kita bisa pakai alkohol swab 70%. Ataupun alkohol yang lain. Ataupun kita juga bisa memakai sabun yang berbahan soft, jadi jangan terlalu keras sabunnya, bisa digabungkan dengan air. Ada juga satu larutan lagi, yaitu larutan pembersih 2%. Tetapi brosis harus paham, jika memakai larutan pemutih, dapat berubah warna pada rubber tube di Littmann. Jadi kalau bisa sih, ya pakai alkohol aja atau pakai sabun. Nah, perlu diingat brosis, ternyata 3M menyarankan kita jangan memakai sabun cuci tangan ataupun pembersih tangan lainnya untuk membersihkan Littmann. Jadi nggak disarankan ya. Untuk pembersihan, diharapkan nanti kita hanya melakukan lap aja. Misalnya di sini kita ada contoh pakai alkohol swab. Nanti kita lap aja pakai alkohol swab ini di membran Littmann tersebut. Nah, misalnya kita pakai alkohol swab ya. Nah, brosis, jangan lupa jangan melakukan perendaman pada stetoskop Littmann. Mau air di dalam baknya itu anti sabun, antiseptik, ataupun air bersih pun itu tidak boleh. Jadi kita tidak melakukan perendaman pakai cairan apapun. Saat pembersihan diharapkan kita melakukan lap aja brosis. Jadi kita kalau pakai alkohol swab, kita bisa dilap membrannya semuanya sampai tube-nya. Ataupun kalau misalnya brosis pakai cairan lain, brosis bisa taruh cairan itu di kain lap bersih baru dilap. Nah, setelah dilap jangan lupa kita membersihkan lagi nih memakai kain kering ataupun memakai tisu. Jadi pastikan Littmann-nya dalam keadaan kering kembali secepat mungkin. Nah, kalau misalnya brosis benar-benar mau bersih, bisa juga kita melakukan pelepasan pada spare part yang ada di Littmann. Misal contoh di membran dewasa, membran anak, ataupun di earpiece. Nah, ini bisa kita lepas dulu, baru kita bersihkan supaya seluruh komponennya terjangkau oleh lap yang kita lakukan. Tapi ingat, saat pelepasan spare part itu dilakukan secara hati-hati ya brosis, supaya tidak merusak spare part yang ada. Oke, jadi itu aja brosis untuk cara melakukan pembersihan pada stetoskop Littmann. Kita coba review lagi ya. Yang pertama, jangan direndam. Jadi kita hanya melap aja. Nah, di lapnya itu, yang kedua, pakai cairan alkohol ataupun sabun yang tidak keras. Jangan menggunakan pembersih tangan ya. Dan yang ketiga, saat pembersihan, brosis juga boleh melepas beberapa spare part Littmann seperti membran dewasa, anak, bel, ataupun earpiece, supaya komponen Littmann-nya yang dibersihkan benar-benar bersih. Nah, setelah kita udah tahu nih cara pembersihan Littmann, jangan lupa brosis juga harus tahu nih gimana caranya menaruh Littmann dengan baik. Pertama, ternyata kotak Littmann ini sudah didesain sedemikian rupa supaya bisa mengamankan stetoskop. Jadi brosis bisa secara berkala, kalau Littmann lagi di rumah, itu brosis kembalikan aja di boxnya. Jadi ditaruh di boxnya. Saat penyimpanan juga brosis kita harus menghindari stetoskop Littmann dari pajanan air, dari terkena air apapun itu, air putih, air sabun, dan lain-lain. Dan yang terakhir, stetoskop Littmann saat disimpan jauhkan dari sinar matahari langsung. Karena kalau misalnya sinar matahari kena langsung ke Littmann, itu bisa memudarkan warna pada rubber Littmann-nya.
Dan yang terakhir, saat menyimpan litmen, jangan ditindih dengan barang berat apapun. Ya, kalau misalnya mau ditindih, ditaruhnya di boxnya aja nih. Taruh di box dulu, baru mungkin ditaruh buku. Jadi jangan langsung misalnya ada stetoskop litmen, brosis simpen di meja, terus di atasnya brosis timpa lagi dengan buku anatomi. Pastinya berat banget tuh. Nah, tadi itu adalah tips-tips bagaimana cara pembersihannya dan juga cara menyimpan litmen dengan baik. Yuk, diikutin ya brosis. Jadi jangan ditonton aja YouTube-nya, tapi brosis praktekin, dilap, disimpan dengan baik. Supaya apa? Supaya litmen brosis bisa awet dari brosis semester 1 dan saat brosis sudah lulus menjadi dokter. Kalau misalnya brosis ada request cara pembersihan atau penyimpanan yang lain, ataupun mereview produk alat kesehatan yang lain, bisa banget chat Metools ID ataupun chat di kolom komentar supaya Medi buatkan video penjelasan ke brosis. Nah brosis, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu di Metools TV berikutnya. See ya!